昨天节目中引述的一个网络消息说，于朦胧在朝阳区东四环的阳光上东小区参加了一个聚会，大约5、6个人。可是今天有更猛烈的爆料，聚会的人并不是之前传闻的3男1女，而是有更多的人。据爆料表示，所谓跳楼的现场5楼，那是第2现场，第1现场有至少11个人，5个凌晨跑路了。于朦胧体内有利器，胸口有3个针眼，被注射了药品。爆料表示，弄死于朦胧是早定下的，所谓央视的节目就是个诱饵。节目前3天用这个事儿来威胁他，他不得不到场，是被玩死的。监控根本就没有坏。8号晚上11点至12点已经被灌醉迷晕，9号凌晨1、2点已经开始被轮奸。于朦胧当时还有意识，没有向他们屈服。之后，他们就给于朦胧注射了药物，让他的身体软绵绵的，有意识但不能动。有多人对他实施了性虐待。到了10号，于朦胧奄奄一息，那些人怕麻烦，干脆就把人给杀了。在11号凌晨12点左右，把于朦胧抛下了楼。有人爆料说，参加聚会的有17个人，其中有多位大佬的子女，背后牵涉数十亿灰色产业链，包括取保候审的导演王某，已经被控制的于朦胧经纪人刘某，还有某省级卫视副台长之子李某，某知名电商平台创始人之女张某，目前在逃的编剧赵某，还有某院线大佬侄子陈某，某广告公司 CEO 周某，以及私募基金合伙人吴某。另外有疑似知情人还爆料，17人深夜聚会，体内检出3倍致死酒精加不明药物，这哪是自行坠楼？这位知情人指出，聚会的17个人涵盖了演员、导演、编剧等圈内人，高泰宇、程青松、吉光光、方丽、李明、田海荣、宋伊人、焦麦琪等等都在其中。这位爆料人还表示，说是朋友小聚，可去的人身份太杂，有当红演员，也有资本方的人，更有平时和于朦胧没啥交集的圈外人。知情人还透露，聚会地点选在吉光光位于高档小区的家中，从晚上8点一直持续到凌晨，期间还叫了多轮酒水和外卖。不过知情人表示，更让人震惊的是于朦胧体内的致命组合。尸检初步结果显示，他体内酒精浓度达到380毫克每100毫升，而人体酒精致死量通常在150到250毫克每100毫升，这意味着他体内的酒精量已经是3倍致命量。爆料表示，尸检还检出了不明镇静类药物成分，2种物质混合，足以让人失去意识。正常人喝到这个量，早就不省人事了，怎么可能自己爬窗户坠？ Ini bukti kalau Yu Menglong itu adalah orang yang baik, guys. Jadi Yu Menglong itu telah berkecimpung di dunia entertain Cina itu selama kurang lebih 20 tahun ya. Ia merupakan orang yang rajin, yang bertanggung jawab, pokoknya orang yang supel terhadap orang lain gitu ya. Bahkan ada beberapa cuplikan video di mana saat Yu Menglong jalan aja gitu ya, di belakangnya banyak bodyguard, dia masih peka terhadap orang lain yang di depan dia yang mau jatuh gitu ya. Banyak banget deh pokoknya kebaikan-kebaikan dari Yu Menglong ini. Bahkan katanya pada saat bencana Henan ini Yu Menglong ini sempat menyumbangkan gitu ya, kurang lebih menyumbangkan 500.000 yuan, dan kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 1 M lebih. Ini nih segini nih guys ya. Dan sebetulnya netizen-netizen di Cina itu juga guys sangat-sangat mengharapkan berita Yu Menglong ini bisa viral gitu ya, agar Yu Menglong mendapatkan keadilan. Bahkan dari mereka juga banyak yang berkomentar di video aku gitu ya, khususnya yang meminta pertolongan gitu loh buat meng-up ini kasus Yu Menglong gitu ya. Katanya Yu Menglong ini orang baik dan tidak sewajarnya dia harus meninggal dengan cara yang seperti itu gitu loh ya. Dia harus mendapatkan keadilan lah, intinya seperti itu. Jadi mereka itu katanya tidak bisa menyuarakan gitu ya, tidak bisa bersuara, hanya bisa berpaling meminta pertolongan ke negara orang gitu dia.
Dan rata-rata nih guys ya, netizen-netizen atau paparazi di Cina itu gitu ya, memakai akun-akun baru yang mereka kan nggak mau dong identitas mereka ketahuan gitu ya. Makanya banyak sekali orang-orang yang baik juga gitu ya, yang peduli terhadap Yu Menglong. Sejak saya berusia 25 tahun, kalian telah mengancam saya. Kalian hanya ingin mendorong saya sampai saya tidak akan pernah menyerahkan benda itu. Itu kata-katanya Yu Menglong terakhir. Astagfirullahaladzim, gue mau ngomongnya tuh menangis tau gak? Nah jadi sekarang tuh makin rame banget. Di Weibo tuh rame, katanya ada barang USB gitu yang diperebutkan. Jadi di X rame banget, yang dimaksud dari kata benda itu adalah USB. Nah di dalam USB itu tuh ada bukti pencucian uang dari si Shinchi itu. Awalnya Yu tuh berniat menggunakannya untuk membatalkan kontrak. Ya berarti emang dari awal nih Yu Menglong tuh emang gak mau lanjutin kontrak ini, ngerti gak? Dia tuh gak tahan sama budaya-budaya minum-minum di sana gitu. Jadi makanya dia tuh kayak dia membatalkan kontrak. Namun Shinchi gak tinggal diam. Dia tuh gak mau ngelepasin si Yu Menglong. Nah katanya awal debutnya Yu Menglong tuh si Shinchi tuh emang udah ngincer dari awal. Berarti kan kalian tahu ya gimana obsesnya Shinchi sama Yu Menglong. Sumpah aku tuh dari kemarin tuh cari-cari berita ini di X, di TikTok segala macam, kayak ini tuh udah kayak drama banget, udah kayak kita lagi nonton drama. Pokoknya mau gimana pun kita harus tetap naikin hashtag Justice for Yu Menglong, dan aku pasti selalu update terbaru, dan aku pasti selalu cari-cari informasi terbarunya di X, dan aku bakal kasih tau kalian ya. Terima kasih. Menglong saat terjatuh tampak sama dengan yang sebelumnya terlihat tergantung di balkon, khususnya di lantai 4, meskipun beberapa sumber menyebutnya sebagai lantai 5. Saksi mata dan rekaman keamanan diduga menunjukkan Yu Menglong ditarik dari jendela bawah hanya untuk jatuh dari lantai yang lebih tinggi beberapa saat kemudian. Beberapa ahli dan komentator daring berpendapat bahwa jika ini adalah lompatan sukarela, luka-lukanya mungkin terlihat berbeda, memicu spekulasi bahwa sesuatu yang lebih menyeramkan mungkin telah terjadi. Yang menambah misteri, Yu Menglong dilaporkan tidak muncul di depan publik sejak tanggal 31 Agustus. Sebuah video yang mulai beredar di internet memperlihatkan seorang pria yang diyakini sebagai Yu berkata, "Saya telah mematuhi peraturan sejak saya masih kecil. Bahkan jika Anda menyiksa saya sampai mati, saya tidak akan diancam oleh Anda. Saya tidak akan pernah menyerah pada hukuman kejam Anda." Petik 2. Video tersebut dengan cepat menjadi viral, memicu kekhawatiran yang meluas di kalangan penggemar. Di media sosial, seorang penggemar mengklaim Yu telah berada di bawah kendali ketat oleh perusahaan manajemennya sejak debutnya, dan bahwa ia telah menghadapi tekanan serius karena menolak untuk mematuhi aturan industri tertentu yang tidak tertulis. Mereka menuduh Yu masuk daftar hitam selama beberapa tahun dan bahwa ia telah mulai mengumpulkan bukti pelanggaran keuangan dalam industri tersebut. Beberapa orang percaya bahwa hal ini mungkin telah menempatkannya dalam bahaya. Salah satu klaim yang lebih mengganggu menunjukkan bahwa ia menghadapi kekerasan fisik dan bahwa jatuhnya itu bukan kecelakaan, meskipun hal ini belum dikonfirmasi oleh pihak berwenang. Pernyataan resmi menggambarkan penyebab kematian terkait dengan alkohol, sementara diskusi dan video daring seputar kasus tersebut dilaporkan telah ditekan di berbagai platform Tiongkok. Aspek yang paling memilukan dari cerita ini adalah keyakinan yang dianut oleh banyak penggemar bahwa Yu merasa terjebak, tidak dapat pergi karena pelanggaran yang dilaporkan sebesar 33,7 miliar saat hukuman kontrak. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim ini, kasus Yu Menglong telah membuat para penggemar berduka dan meminta jawaban. Kita hanya bisa berharap bahwa pada waktunya kebenaran akan terungkap dan keadilan, apapun bentuknya, akan ditegakkan. The released elevator video from Yu Menglong's apartment has drawn widespread attention, presenting fresh evidence connected to his passing. The long footage highlights his final quiet moments in familiar surroundings, sparking renewed discussions about what truly happened. Fans expressed both sadness and comfort, noting that the video offers a clearer picture while preserving his dignity. Online communities continue to honor his memory, with many calling for transparency and respect as investigations move forward. Rest in peace, our beloved actor Yu Menglong. Public reaction to Yu Menglong elevator footage. Following the release of the elevator video, fans and the public have shared heartfelt reactions online. Many describe a mix of sorrow and reflection, emphasizing how the footage humanizes Yu Menglong in his final moments. Social media is filled with tributes celebrating his career and personal warmth. Meanwhile, authorities continue reviewing the video as part of ongoing investigations, with supporters hoping it will provide clarity while honoring his memory respectfully. Police investigate CCTV footage of Yu Menglong's final elevator moments. Authorities are reviewing CCTV footage from the elevator in Yu Menglong's apartment
to better understand the circumstances surrounding his last moments. The video, described as clear and detailed, is being carefully analyzed by investigators to establish an accurate timeline. While it does not reveal sensitive content, the footage has drawn public attention and emotional reactions from fans, who continue to honor his memory. Officials stress that the investigation is ongoing, aiming to provide clarity and ensure all facts are thoroughly examined. A recently released elevator video from Yu Menglong's apartment. Yuk guys, kita lanjut lagi membahas tentang misteri kematian dari aktor Yu Menglong ya. Ada apa ya di balik jendela yang robek gitu guys. Nah, ini seperti apa beritanya ya. Ini masih menjadi misteri sampai saat ini tentang kejadian ini, dan ada yang bilang beliau diperkeos ya sama beberapa orang ya, elit global di sana ya, tapi hubungan seperti itulah guys ya, yang melenceng gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa. Aku nggak bisa menyebutin karena takutnya dolar kuning guys ya. Kita lihat beritanya guys. Crazy Flash News. Kabar duka datang dari aktor Cina, Yu Menglong, yang ditemukan tewas tragis di apartemennya. Publik curiga setelah ditemukan luka di jendela dan jaring nyamuk yang robek. Bahkan sebuah video misterius beredar, dan ini makin memperkuat desakan investigasi lanjutan. Ini adalah nama-nama yang diduga menjadi pelakunya, guys. Guys, jujur aku nggak berani karena aku takut banget TikTok aku di-ban, jadi aku pakai inisial aja ya. Yang pertama adalah Tuan C. Tuan C siapa sih? Tuan C adalah orang pemegang posisi-posisi penting di Partai Komunis Tiongkok. Yang kedua, inisial Z L. Dia adalah Ketua Kongres Rakyat. Dan aku sebutin di video sebelumnya yang bernama Xin Chi. Dia adalah sutradara. Dan ada inisial FL, dia itu sepupunya Tuan C. Inisial Z, dia adalah penulis skenario. Dan ada satu lagi di sutradara juga, inisial W. Ini yang udah rame kalau mereka-mereka ini adalah udah fix. Tapi ada beberapa juga yang masih dirumorin. Kalau sekiranya kalian masih mau tahu siapa aja yang dirumorin, komen ya, ya mau. Nanti aku update lagi. Waduh. Nah, ini katanya sih pas kejadian guys tuh. Ini yang dibulutin apa ya kira-kira? Kurang jelas nih videonya. Ini Yu Menglong gitu, katanya sih kabarnya Yu Menglong masih hidup guys katanya ya. Karena sampai saat ini belum dikremasi ya. Nah, ini ada info juga justice for Yu Menglong ya. 7 orang diduga hadir dalam sebuah pertemuan bersama Yu Menglong ya, katanya gitu guys ya. Itu ada G3dung, Yang Li, dan Jiao Maki ya. Ada Song Yiren, Tian Hairong ya, Jian King Shong. Ini aku nggak tahu benar nggak dibacanya. Kau Tayu ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh ada 7 orang ya. Ini semoga ada titik terang kasusnya. Ini aku mau baca tapi ini kecil banget nih. Ini di bawah nggak kelihatan guys. Ini berbohong dan menekannya. Ini ada G3dung, sutradara juga ada di sana saat kejahatan terjadi ya. Nah, tetapi dia menyangkal bahwa dia makan di malam dengan wanita terakhir itu, katanya guys ya. Ini ada beberapa orang yang menyangkal ya, berada di kejadiannya. Nah, ini kita lihat lagi. Di sini juga ada info beberapa kali fans menemukan bukti kekerasan seperti bekas luka, lebam, dan bagian tubuh yang Yu Menglong ya semasa hidupnya. Banyak spekulasi jika selama berada di dunia entertainment, Yu Menglong mengalami kekerasan dan semua deritanya disimpan sendiri karena tidak ingin membuat ibunya khawatir dan karirnya hancur guys ya. Nah, ini ada lagi beritanya seperti apa lagi. Tadi
Aku mau baca cuma kecil ya, jadi aku agak nggak sulit untuk membacanya gitu. Dan ini ada lagi, kalau ini kan gede tulisannya. Yu Menglong dilecehkan dan diperkeos oleh teman gay elit ya. Malam itu ia digil dalam keadaan mabuk. Yu Menglong sempat menelpon polisi pada pukul 3 pagi ya, setengah 4 lah ya. Polisinya datang tapi pergi begitu aja di apartemen temennya ya. Nah, kain dengan noda merah, ruangan berantakan, kaca jendela pecah, gorden banyak noda merah, besi penyangga jendela bengkok, terdapat bekas garukan di luar jendela. Waduh, garuk-garuk dong. Nah, ini katanya sih CCTV, tapi entah benar apa enggak ya. Tuh, ini ada videonya guys ya. Tuh lagi ada videonya, tapi bener nggak ini bener Yu Menglong atau bukan? Tuh ada bekasnya guys ya. Tuh foto-fotonya. Nah, ini ada lagi pernyataan pihak rumah sakit. Di tubuh Yu Menglong terdapat bekas beberapa sunar dan raj ikan bunt. Bukan hanya itu, juga rusak ya, tapi pernyataan disebut tiba-tiba ditarik kembali pihak rumah sakit. Ini aku beberapa sensor karena benar takut di ban ya, jadi kalian bisa baca sendiri itu ya. Dan kita lihat lagi infonya ya. Ini hashtag just for Yu Menglong sempat trending tapi tiba-tiba hilang begitu saja guys ya. Dan ini ada juga tuh bekasnya tuh ya, bekas lebam. Nah, ini adalah apa lagi guys? Nah, ada kemungkinan si Yu Menglong masih hidup nih, aku lihat ya. Cuma lagi disembunyikan karena foto tak ada, waktu kremasi juga tak ada, tak seperti artis-artis lain yang ditayangkan. Jika benar Yu Menglong masih hidup, aku bersyukur banget ya Allah, karena ya Allah aku berharap keajaiban itu ada. Ya Allah, aku masih berharap ini hanya mimpi sesaat, katanya gitu guys. Ini mungkin dari fansnya Yu Menglong gitu guys ya. Dan menurut pendapat kalian sendiri gimana terkait infonya ini? Apakah benar Yu Menglong masih hidup, cuma masih di rumah sakit mungkin, atau koma mungkin guys ya? Nah, mungkin kalian yang punya infonya lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Maaf kalau masih banyak kesalahan ya. Dan kita ketemu lagi guys. See you.